Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kembali dengan Burong Motor Channel. Baiklah, pagi ini tiba-tiba ya, masih sekitar pukul 7 lewat gitulah, ada orang nganterin motor nih. Bahkan kopi saya juga belum diminum gitu ya. Masih ada setengah gelas lagi, belum selesai ngopi udah ada motor datang. Nah, keluhan awalnya itu motornya ini kan engkolannya lumayan agak keras. Jadi engkolnya sering dol. Nah, karena engkolnya sering dol, akhirnya ini dilakukan pengelasan seperti ini ya, di engkolnya itu dilas mati total. Kalau di motor langsir itu hal yang biasa ya, walaupun sangat disayangkan. Nah, biasanya pengelasan seperti itu dikarenakan as klepnya ini sudah dilepas area dekompresinya, sehingga engkolan awalnya itu menjadi sangat padat sekali. Nah, tapi motor ini tuh beda. Saya pikir karena dekompresi sudah dilepas, makanya engkolannya keras. Nah, jadi di sini saya putar pakai kunci T juga gitu keras. Akhirnya saya buka nih busi. Setelah dibuka busi, baru saya putar ini mau. Dan saya penasaran kok orangnya kendor kali, rupanya nih. Ya, giginya pecah, bahkan sampai nih bagian temeng yang ada di atas ini. Ya, ini juga seperti ini kejadiannya. Luar biasa ya. Ya, saya mana tadi ngejelasinnya agak ini ya, karena tadi ada orang juga motor nggak mau hidup, rupanya kabel busnya itu ada yang kendor. Jadi pengapian nggak lancar. Nah, oke, intinya setelah saya putar pakai kunci T14 bagian sini, ini udah mau guys. Cuma kok terdengar suara rantai itu berisik sekali gitu. Nah, itu yang mengakibatkan saya penasaran dan saya buka langsung ini. Apakah top timingnya lompat atau timingnya sudah kendor banget gitu kan. Nah, inilah yang terjadi. Bagian gigi as klep, gigi sentrik yang di bagian as klep ini sudah pecah. Ya. Jadi ya mungkin tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja ini kita buka area karter sebelah kiri. Kita cek bagian temengnya. Mungkin langsung ganti temeng, ganti gigi ininya. Ya begitulah ya. Saksikan terus video ini sampai selesai. Nah ya guys, ini motor kondisinya sudah terbuka dan ini area sini ini petil ya, petil menjadi dua. Nah, terus gigi pompa oli ini habis. Nah, untuk bagian depan ini ada sedikit yang termakan oleh rantai. Karena rantainya kan lompat ya, jadi perputaran itu tidak stabil. Dan di sini ini terlihat sampahnya cukup menggiurkan. Ya, ini sih bagusnya dibuka juga bagian sebelah kanannya untuk pembersihan kotoran di area kampas ganda. Fokus. Nah, ini dia. Sampahnya seperti ini. Jadi ini sih bagusnya dibuka area koplingnya untuk dibersihin. Tapi ya biar aja lah ya. Yang penting gimana motornya ini hidup. Ya bro, jadi untuk gigi pompa oli kebetulan di rumah ada stok dan ini udah kita ganti ya. Terus untuk yang ini kan sebagian pecah tuh, ini kita ganti pakai drat 14. Tapi untuk bagian yang tajamnya ini digerinda sedikit ya. Ini kita alaskan dan kita buat pakai drat 14. Nah, seperti ini guys. Tinggal kita pasang setel biar dia itu selaras dengan rantai. Nah, kebetulan untuk yang ini juga ada ya, yang depan. Jadi langsung kita pasang hari ini dan ya langsung kita coba engkol. Kalau misalnya di engkol ini normal, kerja kita selesai. Kalau di engkol ini nggak normal, berarti ada kemungkinan di area headnya, entah itu klep, terbentur piston dan sebagainya. Oke guys ya, singkat cerita ini motor sudah terpasang, tapi oli belum kita isi. Karena kan tadi kita buka baut yang di bawahnya itu, baut penahan, baut yang 4 untuk menahan ini, pijakan kaki ini. Itu waktu dibuka olinya langsung keluar. Jadi secara otomatis oli itu terbuang seperti itu. Nah, ini sudah kita pasang, temeng dan yang lain-lainnya, teman-temannya sudah kita pasang, dan busi sudah kita pasang ya. Untuk bukti tuh seperti itu ya. Busi sudah kita pasang nih. Nah, jadi tinggal coba kita engkol nih, mau nggak dia diengkol. Untuk minyak belum ada.
Oke ya, untuk busi sudah terpasang dan motor bisa diengkol. Nah sekarang tinggal kita isi minyaknya, kita pasang kabel businya, baru kita hidupkan. Oke ya, minyak udah kita isi nih, nampak kan. Terus selang udah kita pasang, tinggal kita pasangkan tuh kabel busi yang dari coil. Setelah itu kita coba hidupkan. Guys, motor sudah hidup dan ternyata motor sudah mulai berasap kembali ya. Padahal kemarin tuh setelah kita boring itu ya, setelah kita servis, motor ini sangat mantap sekali. Tapi ternyata sekarang ini motor sudah seperti ini. Ya seperti itulah yang namanya motor langsir ya. Bisa jadi bertahan lama hingga 1 tahun, 2 tahun baru rusak. Bisa jadi juga hanya 4 bulan, 6 bulan bisa rusak. Bukan karena mekaniknya yang tidak handal, tetapi kadang-kadang pemakainya juga makai sekendak hatinya. Ya motor seperti ini standaran dimuatin kayak 300 kilo gitu kan. Nah itu wajib setahun itu bongkar. Atau jalannya itu jelek, muatannya sedikit, tapi karena jalannya itu jelek, jadi motor tuh merasa dipaksa, dikuras tenaganya, akhirnya juga motor menjadi hancur gitu. Belum lagi untuk penggantian oli yang sering telat, sehingga bisa dikatakan oli itu apa ya, sudah bercampur dengan residu-residu kotoran kampas kopling bisa jadi. Atau ini sebenarnya gigi pompa olinya kan habis ya, mungkin sudah terlalu lama habis, tapi orangnya nggak sadar, dianggap masih bisa jalan, akhirnya dibiarkan, sehingga untuk pelumasan oli itu tidak berjalan secara sempurna, yang akhirnya apa, yang mengakibatkan itu serpihan dari gigi pompa oli ini tergerus dan melumasi mesin. Dan pelumasan mesin ke arah atas itu juga berkurang dikarenakan gigi pompa oli yang sudah aus seperti ini. Seperti itu guys ya. Oke, ini untuk oli belum kita ganti. Kita akan melakukan ganti oli dulu. Setelah itu baru motor ini kita anggap selesai. Yang penting motor ini sudah bisa kita hidupkan ya guys ya. Ya guys ya, ini adalah proses pengeluaran oli ya dari motor. Ya proses yang biasa-biasa saja, tapi setelah kita teliti, olinya ini sudah sangat banyak sekali serpihan-serpihan serbuk besi ya, serbuk besi ataupun aluminium. Ya kemungkinan ini orangnya menggunakan oli bekas ya, misalnya seperti ini. Jadi motor itu kondisi sudah kita pakai lama. Setelah itu kita lupa untuk mengganti oli, akhirnya oli itu kering ataupun sedikit, ditandai dengan tenaga motor itu berkurang dan juga motor itu panasnya tidak wajar seperti itu ya. Nah akhirnya karena mungkin tidak di area bengkel memberikan solusi untuk dijok aja pakai oli bekas kayak gitu loh. Jadi dilakukan evakuasi darurat berupa pengisian oli bekas ke dalam mesin yang masih normal. Nah itu bisa berakibat fatal karena yang namanya oli bekas itu bisa saja bercampur dengan serbuk-serbuk besi yang lain seperti itu, atau bercampur dengan serpihan-serpihan yang ukurannya mikron gitu, ukurannya kecil, tetapi sangat berpengaruh jika dimasukkan ke dalam mesin ya. Ibaratkan kita makan saja, ketika di makanan itu yang dalam satu sendok itu ada pasir sebutir, itu akan terasa di mulut kita. Nah apalagi ini di mesin. Nah, ada sekian-sekian persen saja kotoran yang ada di dalam mesin itu, dalam oli kotor tadi, akhirnya bisa merusak segala sistem komponen penggerak, mulai dari piston, askel lap ya kan, terus tuh mungkin klepnya juga aus, terus bisa jadi botol klepnya, terus bisa jadi tiang sokarnya dan yang lain-lain. Intinya ya kalau mau pergunakan oli kotor itu harus benar-benar dari oli yang kita tahu, misalnya dari motor yang perawatannya bagus, yang setiap bulan ganti oli, nah itu boleh. Itu pun sifatnya hanya sementara, jangan terus kita keseringan dan keenaan tanpa kita beli oli baru motor kita bisa terisi oli seperti itu ya. Itu sangat tidak bermodal lah kalau di sini. Nah mungkin itu saja ya. Ini lanjut kita isi oli, setelah itu kita hidupkan lagi ya. Semoga kedepannya orangnya bisa lebih
lebih memperhatikan perawatan motor lagi gitu. Jadi untuk motor yang cepat, untuk motor bisa dipakai kerja dan nggak cepat rusak seperti itu. Oke guys ya, jadi ini oli udah kita isi yang baru. Dan waktu saya tadi mau ganti oli yang baru itu aja, ini tetap olinya itu nggak kencang. Terus di sini juga banyak sisa-sisa oli yang udah kena debu ya, jadi susah dibersihkan. Dan ini kita cuci dulu tadi sebelumnya. Nah ini menandakan bahwasanya motornya ini sudah sering dilakukan penambahan oli, baik itu oli kotor, ya mungkin oli kotor ya kalau untuk nambah ya, biar nggak keluar modal kan seperti itu. Tapi endingnya adalah motor yang jadi lebih cepat rusak seperti itu ya. Nah ini sekarang harus kita tes hidup dulu setelah menggunakan oli baru. Ya pasti tetap ngebul lah ya, namanya juga udah ngebul dari sononya. Kalau tadi itu belum saya isi oli, saya hidupkan nggak apa-apa, karena kita nggak mau jangka lama gitu. Kecuali kita mau hidupkan lama, itu nggak boleh. Nah guys, sudah hidup guys. Tapi yang jadi pertanyaan itu, ini kenapa bolongannya kan di sini ya, di belakang ya? Kok keluarnya itu di depan? Nah ternyata dari leher knalpotnya itu ada yang bocor. Jadi kayak asap itu langsung plong aja gitu ke bawah, nggak perlu ke belakangnya sini. Dan yang jadi kesulitan kita adalah cara matiinnya gimana nih? Soalnya ini motornya nggak ada kontaknya kan gitu kan. Aduh, ada aja. Oke, kita mau cabut lah dulu ya businya ya. Nah, seperti itulah cara matiinnya. Aduh, ya udahlah, gimana lagi. Oke, mungkin cukup sampai sini video kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.